Rentang 10 tahun setelah masa Orde Baru, tato tampaknya mulai populer dan digandrungi kaum muda di Indonesia. Sebagian dari mereka bahkan menjadikan seni tato sebagai gaya hidup. Seni tubuh yang semula identik dimiliki kaum pria, kini dapat ditepis. Perkembangan zaman dan gaya hidup membuat seni merajah tubuh mulai menjamah di tubuh wanita. Seperti halnya Susan Emanuela. Menurut saya sih tato itu menonjolkan identitas orang yang ditatonya dan menonjolkan keunikan masing-masing karakternya juga tanpa perlu kita ngobrol dulu atau kenal dulu. Membuat tato bukan perkara mudah, dibutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sifatnya yang sulit dihilangkan, membuat orang yang ingin ditato harus berpikir matang. Dari sisi konsumennya sendiri, tentunya dia harus cerdas memilih gitu. Dia harus lihat dulu studio tatonya seperti apa, kebersihannya seperti apa, terus hygiene-nya seperti apa. Terus dia harus tahu cara kerjanya. Kayak misalnya pemakaian sarung tangan. Sarung tangan tuh kalau udah dipakai, kemudian dia pegang benda lain, itu udah harus dibuka dan diganti. Standar yang betulnya seperti itu. Kemudian dari artis tatonya sendiri, dari seniman tatonya sendiri, tentunya mereka juga harus lebih aware gitu. Dari mulai alat-alat yang mereka pakai, membersihkannya, kemudian membuang jarum-jarum itu, karena kan jarum-jarum itu kalau dibuang begitu aja dapat menyebabkan penyakit juga. Kalau misalnya orang yang kita tato sebelumnya punya penyakit gitu ya. Meski konotasi negatif masih melekat bagi si pemilik tato, namun stigma itu tak membuat jumlah wanita bertato berkurang. Bahkan kini, banyak wanita yang telah menggeluti dunia tato dan menjadikan tato artis sebagai profesi. Seperti halnya Christine Harsoyo, perempuan nyentrik asal Belitung ini semula adalah seorang penggemar tato. Tato itu menurut aku sih menarik banget karena salah satu jenis seni yang tetap akan ngelekat di badan kita sampai kita udah nggak ada, dan itu bakal tetap dijaga sama orang-orang, nggak kayak kesenian lainnya yang mungkin bakal bisa terabaikan gitu aja gitu, bakal dijaga sama orang. Dan menurut aku itu salah satu hal yang lumayan menarik ya, seni yang nggak biasa gitu, dan ekstrimnya itu memacu adrenalin ketika kita lagi ngerjain. Nggak kayak cuman ngegambar, itu kan biasa adrenalinnya cuman gitu-gitu doang. Kalau tato itu ada rasa tersendirinya waktu kita lagi ngerjain. Ketertarikannya pada tato membawa Christine menjadi tato artis sejak tahun 2012. Kalau belajar nato aku pertama kalinya otodidak, belajar sendiri, terus diajarin sama yang jual mesinnya. Habis itu aku ngerasa kayaknya kalau kayak gini caranya aku nggak tahu standar prosedurnya kayak gimana, aku nggak tahu ngebersihin barang-barangnya gimana. Kan nggak mungkin aku mesti beli barang-barang yang disposable terus. Akhirnya aku mutusin buat coba ambil kursus di camp. Nah di situ aku belajar banyak dari SOP, sanitasi, layout, gimana caranya ngomong ke orang. Benar-benar semuanya tuh secara detail diajarin. Perkembangan teknologi tidak selalu menjamin keselamatan kulit seseorang. Jika tidak diimbangi dengan kebersihan dan sterilisasi dari alat tato. Kedua hal itu menjadi penting yang harus diperhatikan, terlebih di saat ini telah menyebar banyak kasus infeksi atau tertularnya penyakit yang disebabkan karena alat tato yang tidak higienis. Jadi sebetulnya si alat-alat tato ini sendiri harus diperlakukan seperti alat-alat medis. Jadi kan itu kan dia kena cairan tubuh manusia. Cairan tubuh manusia itu kalau dia mengandung virus, kemudian dikenakan kepada orang lain, itu udah pasti langsung menimbulkan penyakit gitu, langsung bisa menimbulkan infeksi kepada orang berikutnya.
Di tengah kepunahan tato tradisional di Indonesia, tato modern kini mulai berkembang, menjadi bagian kebudayaan pop yang hadir di tengah masyarakat urban. Mereka menjadikan tato modern sebagai identitas unik yang melekat pada tubuh mengikuti perkembangan zaman. Menonjolkan uniknya seseorang sih, gitu. Dibilang saya bikin tato untuk gaya, bisa dibilang begitu juga sih gitu, karena saya pengen punya aksen, punya aksesoris yang emang gak dipunyain orang lain. Di Indonesia, tato masih merupakan sesuatu yang tabu. Menurut aku ya, di Indonesia tato memang masih dilihat negatif. Cuman makin kesini memang trennya tato itu udah lebih kayak fashion juga gitu. Istilah tato sendiri berasal dari kata tatau dalam bahasa Tahiti yang berarti suatu tanda. Jadi pada prinsipnya tato tuh memasukkan pigmen atau pewarna ke dalam lapisan kulit. Nah, pada pembuatan tato itu dibuat dengan cara membuat perlukaan di kulit supaya tintanya atau pigmennya itu masuk ke dalam lapisan dermis. Jadi walaupun kulit kita ada kulit mati kemudian berganti kulit baru, tintanya akan tetap bertahan di lapisan dermis gitu. Di Indonesia, terdapat beberapa daerah yang terkenal akan tato tradisionalnya. Suku Mentawai dari Sumatera dan suku Dayak dari Kalimantan. Bagi suku pedalaman, tato bukan hanya sembarang gambar. Semua tato yang dibuat syarat makna. Sifatnya yang permanen menjadikan tato tradisional berfungsi sebagai penanda status sosial maupun identitas yang dibawa hingga mati. Pada zaman dahulu kala, suku Mentawai membuat tato dengan menggunakan alat yang sederhana. Jarumnya diambil dari duri pohon buktai, sedangkan tinta berasal dari air tebu yang dicampur dengan arang. Perbandingan antara tato tradisional dan tato modern lah ya kita sebut ya, karena tradisional dengan alat-alat yang mereka pakai. Kalau dibilang lebih safety atau enggak secara medis, sebetulnya cara itu jauh lebih tidak higienis daripada alat tato yang sekarang. Karena alat tato yang sekarang itu udah berkembang banget, udah ada yang jarum sekali pakai buang, bukan jarumnya aja, bahkan sampai tabung buat tintanya tuh udah ada yang langsung sekali pakai langsung buang, nggak perlu disterilin lagi. Tapi mungkin zaman dulu itu penyakitnya pun nggak kayak zaman sekarang. Jadi penyebaran penyakitnya itu nggak seperti sekarang. Sekarang kalau kita baca banyak banget kasus-kasus terinfeksi gitu ya, tertular penyakit dari alat-alat tato yang tidak steril gitu. Bukti sejarah mengenai tato memang belum banyak ditemukan. Namun, Adi Rosa yang dijuluki sebagai Jenderal Tato Indonesia mengungkapkan bahwa tato Mentawai lah yang dianggap sebagai tato tertua di dunia. Menurut Adi Rosa, nenek moyang suku Mentawai yang merupakan bangsa Proto-Melayu datang ke Indonesia sekitar 1.500 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa tato Mentawai memiliki umur yang lebih tua jika dibandingkan dengan tato Mesir yang baru ada sekitar tahun 1300 sebelum Masehi. Berbicara mengenai tato sama halnya berbicara tentang lukisan, candi, atau gua prasejarah yang pernah ada. Pernyataan itu pun yang disetujui oleh Panca Dwinandika Zen.
Pria muda lulusan seni rupa Institut Teknologi Bandung ini mengungkapkan bahwa tato juga merupakan salah satu bukti sejarah yang dimiliki suatu daerah. Saya juga salah satunya sempat baca tulisannya Pak Adi Rosa bahwa sebetulnya seharusnya tato itu sudah menjadi bagian dari seni rupa gitu. Sudah disamakan sama lukisan gua yang fenomenal gitu. Harusnya udah masuk museum, dan saya suka aja sih, maksudnya itu penanda zaman yang luar biasa gitu, dan panjang gitu. Darwin juga pernah bilang kalau tidak ada satu kebudayaan pun yang nggak punya body modification, minimal face painting aja. Ia menambahkan bahwa tato adalah satu kebudayaan asli dari Indonesia yang sangat menarik untuk ditelusuri. Dulu secara tradisi tato apa ya, luar biasa agung aja gitu, kayak itu tuh hal yang nggak tabu gitu, maksudnya memang ya untuk beberapa daerah ya, dan itu adalah pola penghargaan ke leluhur, ke alam, ke dalam tanda kutip Tuhan, yang indah aja gitu. Namun seiring berjalannya waktu, fungsi dan pemaknaan tato mulai berubah. Pada tahun 1980, muncul suatu stigma yang mengidentifikasikan tato dengan suatu yang buruk dan tindak kriminal. Hal inilah yang dituangkan Panca lewat karya film dokumenternya yang berisi tentang perjalanan tato berjudul Bless the Mask. Kalau film, saya lagi bikin film dokumenter tentang tato penjara, bagaimana tato berkembang di penjara, dan sedikit tentang Petrus. Jadi kisah tentang saat orang-orang diburu karena bertato gitu. Itu sesederhana saya pengen ngasih lihat bahwa ini memang kenyataannya begini, bahwa yang terjadi di Indonesia gini, karena itu cuma terjadi di Indonesia kan. Jadi itu bisa jadi awal dari besarnya stigma masyarakat terhadap tato. Tak hanya film, ketertarikan Panca terhadap tato juga ia tuangkan pada foto esai. Foto esai yang dibuatnya ini berisi ilustrasi foto tato jalanan dan penjara yang pernah ia temui. Berbicara soal tato modern, tidak terlepas dari seorang sosok bernama Yusep Tia Suwardi atau dikenal dengan nama Ken. Aku mulai tato itu sebetulnya tahun 88. Untuk sekarang berarti 28 tahun ya mungkin ya. Tahun 88 pada zamannya dulu Petrus baru beres, baru tuntas. Aku muncul di sini. Ya itu banyak ya. Suka duka, manis pahitnya yang aku jalankan. Nggak kayak sekarang tinggal langsung modal ada, tato ada, karya ada, dan duit gampang. Kalau zaman dulu aduh susah, pro kontranya banyak pisan sini. Sebelum terjun ke dunia tato, ia adalah seorang grafis desainer. Namun pada akhirnya ia beralih profesi menjadi tato artis di kota Bandung. Seni tato itu berbeda dengan seni-seni lainnya yang aku pernah jalanin. Nah kalau di tato ini kita bergelut yang namanya rasa dengan logika. Seniman itu biasanya dia halus 100%. Dia nggak berani untuk apa? Untuk kekerasan. Tapi di tato ini hampir sama dengan kayak dokter sadis itu. Berani itu untuk itu. Nah makanya di sini gimana caranya? Rasanya ada dan teganya mesti ada. Kita di-combine. Nah proses tato ini yang benar-benar mesti disiplin kelas tinggi. Terus kita benar-benar menghargai kulit. Ketiganya aturan main dari alat-alat fasilitasnya emang benar-benar mesti tato. Hingga saat ini tak terhitung berapa banyak karya seni yang melekat di kulit penggemar tato.
mulai dari pria, wanita, anak muda sampai yang tua seperti yang dilakukan Ina Irawati. Wanita parubaya berusia 51 tahun ini sudah menjadi pelanggan setia Ken. Saya suka tato udah lama, sejak 15 tahun yang lalu. Yang di sini ya tadinya kan udah pudar, di cover up di ini lagi, di warna lagi. Lebih bagus. Senang yang berwarna, apalagi kayak biru-biru gitu, saya suka warna biru. Emang dari awal juga Ken bilang unsur saya kan dari air. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, bentuk modifikasi tubuh kini semakin beragam. Tak hanya menjadi tren, tato juga dijadikan media untuk mengekspresikan dan mempercantik diri. Wanita yang akrab disapa Leon ini misalnya, ini kali pertama ia mencoba sulam alis yang menjadi inovasi dari perkembangan tato alis. Bikin tato alis, aku sih pertama awalnya ngikutin temen gitu ya, karena sebagian dari fashion ya, terus nyangkut juga kerjaan nggak ribet, jadi enak gitu kan kalau udah tato alis, suka aja gitu, terus ya natural juga sih jatuhnya, jadinya nggak berantakan gitu. Penting banget ya karena kan sulam alis nih bagian dari trend in fashion sekarang ya gitu. Jadi enak aja bisa ngerubah ke bagian muka juga gitu, lebih lebih fresh aja sih, membentuk karakter mukanya. Meski terlihat sama, tato dan sulam alis memiliki perbedaan. Perbedaan dasar dapat dilihat dari warna yang dihasilkan. Jika tato alis bersifat permanen, sedangkan sulam alis sifatnya semi permanen yang hanya bertahan 1-3 tahun. Perkembangan tato yang kian marak digandrungi memotivasi Ken untuk melebarkan sayap di dunia tato. Ia ingin berbagi ilmu, mengajak para calon tato artis berbakat untuk belajar di sekolah tato miliknya. Aku berniat di sini, hayu kita buka lahan kerja baru dengan teman-teman. Gimana caranya membuka lahan kerja baru? Bukan daripada setelah nato kasihin ilmu sok suruh nato. Ya kita membuka sekolah-sekolah di sini, membuka sekolah yang benar-benar privasi dulu. Jadi ngambil orang-orang yang benar-benar educationnya bagus, kita sekolahin, buka virus seperti itu. Tapi anak-anak orang teman-teman kita juga membuka virus ke artis-artis. Kita saling bekerja di sini. Terus membuka artis-artis tato, nggak mungkin kalau saya sendiri beberapa orang tato di sini malah jadi nanti punah lagi. Makanya kita buka, intinya membuka lahan kerja baru di sini. Jumlah yang khusus ini mungkin susah ngitungnya ya. Kadang-kadang saya mau belajar, sok ayo kita belajar bareng, jadi nggak tertata misalnya berapa orang, terus siapa terdata nggak. Tapi yang penting sekarang kita mengamalkan ilmu lah bareng. Tadi aku itu kayak calon-calon untuk artis tato, makanya di situ kita buka dulu pembukaan. Ayo oke, sok kita bukan lihat gambarnya tapi garisnya, keduanya dari adabnya mereka. Siap nggak? Karena tato ini jangan sampai jadi hobi gitu. Jadi kebutuhan, itu yang saya mau. Kalau emang kebutuhan, dia bisa serius belajarnya. Lewat hasil karya seni, berbagi ilmu dan prestasi yang dimiliki, Ken ingin menunjukkan bahwa tato bukan lagi sesuatu yang liar dan negatif. Ya, satu, benar-benar dipakai ke arah positif dan membuka lahan kerja baru gitu. Terus keduanya, tato di sini bukan sesuatu yang negatif, menjadi yang positif. Terus ketiganya, tato ini adalah sesuatu karya, karena kalau kita ingat bahwa menurut almarhum Adi Rosa, tato tertua di dunia itu bukan di Mesir, bukan di Cina, di mana-mana, melainkan di Mentawai. Nah itu sesuatu kebanggaan buat bangsa Indonesia, tertua di dunia yang ada di Mentawai, yang mesti kita benar-benar lestarikan.